Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosnani SPDI, guru PAI di SMK Negeri 1 Batang Perana, juga sebagai mahasiswa PPG UIN Imam Bonjol Padang batch 3 akan menjelaskan materi pembelajaran PAI dengan materinya pernikahan dalam Islam. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitunya mampu mengetahui dan memahami. Yang pertama itu pengertian nikah, kemudian dasar pernikahan, yang ketiga hukum menikah, yang keempat rukun dan syarat pernikahan, yang kelima kewajiban dan hak suami istri, yang keenam memilih pasangan yang baik, dan yang terakhir tujuan dan hikmah menikah. Nah, baiklah, kita akan menjelaskan pertama kali mengenai pengertian pernikahan. Pernikahan menurut bahasa artinya menyatukan atau bertemu. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian, apa hukum dasar pernikahan itu? Hukum dasar pernikahan itu ada 3. Yang pertama, ada di Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kemudian yang kedua, ada di hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya mengenai hukum pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, sunat. Nah, yang dikatakan sunat itu adalah orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum aslinya pernikahan. Artinya, bagi yang sudah mampu atau memenuhi syarat menikah, ia berhak dan boleh untuk menikah. Sedangkan hukum yang ketiga ada makruh. Nah, maksudnya orang yang akan melakukan pernikahan itu telah memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Kemudian yang keempat, hukumnya adalah wajib. Wajib di sini yaitu orang yang telah mampu menikah. Dan jikalau dia tidak menikah, dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam yang namanya perzinahan. Kemudian hukum yang terakhir adalah haram. Haram maksudnya orang yang akan melakukan pernikahan itu tapi dia mempunyai niat yang buruk. Seperti contohnya niatnya yaitu ingin menyakiti perempuan atau ingin membalas dendam dan lain sebagainya.
Kemudian apa sih rukun dan syarat pernikahan itu? Adapun rukun pernikahan itu yang pertama adanya calon suami. Kemudian yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali nikah. Yang keempat adanya dua orang saksi. Dan yang kelima adanya ijab dan kabul. Kemudian adapun syaratnya calon suami itu yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendaknya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kemudian yang ketiga bukan muhrim, dan yang keempat tidak sedang umroh ataupun haji. Kemudian syarat calon istri itu hampir sama dengan syarat calon suami. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian tidak terpaksa menikahnya, bukan muhrim, tidak sedang umroh atau haji, dan yang terakhir tidak sedang dalam masa iddah. Kemudian wali nikah ada juga syarat-syaratnya. Yang pertama, mukallaf. Yang kedua, harus laki-laki yang merdeka. Kemudian yang ketiga, adil. Kemudian yang keempat, juga tidak sedang melaksanakan umroh ataupun haji. Kemudian syarat saksi itu yang pertama, harus Islam. Sudah dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, kemudian hadir pada saat akad nikah dilangsungkan. Dan kemudian syarat ijab kabul itu yaitu harus berurutan. Maksudnya ada ijab dan juga ada kabul setelahnya. Selanjutnya, jika sudah menikah, suami dan istri itu punya kewajiban. Nah, apa kewajiban suami dan istri itu? Kewajiban suami, yang pertama itu memberi nafkah, kemudian yang kedua menyayangi, menghargai, dan serta memperhatikan istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, mendampingi keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, ikut membantu istri dalam tugas rumah tangga. Kemudian kewajiban istri, yang pertama itu istri itu harus patuh dan taat pada suami. Kemudian yang kedua, istri itu harus memelihara dan menjaga kehormatan dirinya dan keluarga suaminya. Yang ketiga, istri itu harus bisa mengatur rumah tangga. Yang keempat, harus bisa memelihara dan dan yang terakhir, harus bersikap hemat serta bijaksana pada suami. Nah, jika tadi suami dan istri punya kewajiban, sekarang ini suami dan istri juga punya hak. Nah, apa hak suami dan istri? Hak suami, yaitu ditaati. Kemudian, hak yang kedua dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Artinya, istri itu tidak boleh keluar rumah tanpa dari adanya izin suami. Kemudian, istri juga tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kemudian, suami itu mendapatkan pelayanan dari istrinya. Jadi dia berhak mendapatkan pelayanan. Kemudian yang terakhir, suami itu disyukuri kebaikannya. Apapun yang diberikan oleh suami, istri harus bersyukur. Kemudian hak istri, apa hak istri? Yang pertama adalah mendapatkan mahar dari suaminya. Jadi istri itu berhak meminta mahar pada suaminya. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, yang baik. Kemudian yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, serta tempat tinggal dari suami. Kemudian yang terakhir adalah istri itu berhak mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu semuanya, ternyata memilih pasangan itu punya faktor-faktor atau punya syarat-syarat juga. Tidak hanya sekedar modal, cinta, ataupun kasih sayang. Nah, apa faktor-faktor memilih pasangan itu? Yang pertama adalah harus satu agama atau satu keyakinan. Kemudian yang kedua, harus yang baik akhlaknya. Carilah yang baik akhlak dan juga kepribadiannya. Kemudian yang sudah siap, baik itu fisik, mental, maupun ekonominya. Kemudian sebelum memilih pasangan itu, berdoa pada Allah. Bawalah salat istikharah.
Nah, di pembahasan terakhir kita, ada tujuan dan hikmah pernikahan. Apa tujuan dan hikmah pernikahan itu? Yang pertama adalah dengan menikah itu kita berarti sudah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Karena menikah itu adalah ibadah. Dan yang kedua, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci. Kemudian yang keempat, menikah itu sebagai alat kendali agar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, dapat mempererat silaturahim antar keluarga suami dan juga istri. Demikianlah video pembelajaran yang Ibu buat. Lebih dan kurang, mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.